Akhirnya gue ngedapetin tenda ini tenda Big Adventure Tambora Night Sky. Karena pertama kali kemunculannya langsung ludes batch pertama. Akhirnya gue ngedapetin di batch yang kedua plus vestibulnya atau plus terasnya di sini. Dan antusiasnya tinggi banget ketika ada brand lokal yang merilis tenda gunung dengan pattern bintang-bintang kayak gini. Ini membuat gua penasaran dan menjadi sesuatu yang baru di tahun 2024 ini. Ada brand lokal yang seberani Big Adventure. Seperti biasa di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan dari tenda Tambora 2 Night Sky ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini adalah tenda terbaru dari Big Adventure. Sebetulnya bukan tenda terbaru, tapi outer terbarunya. Entah itu outer tendanya ataupun outer vestibulnya. Ini masih sama, ini tenda Tambora 2, yang mana tenda ini sebetulnya pernah gua review, ada review lengkapnya. Tapi di sini ada yang diperbaharui di bagian innernya. Makanya akan gua bahas lagi keseluruhan spesifikasi tenda ini. Gua mau mengapresiasi kepada Big Adventure karena telah mengeluarkan tenda dengan pattern unik kayak gini. Di sini tuh patternnya ada bintang-bintang jatuh dan ada bulan sabit di sini. Pattern seperti ini belum pernah gua lihat di tenda-tenda lokal khususnya, dan Big Adventure seberani itu untuk merilis tenda dengan pattern. Bagi gua sih nggak heran kenapa akhirnya Big Adventure merilis tenda dengan pattern unik kayak gini, karena gua termasuk yang salah satu tahu dari pertama kali kemunculan Big Adventure ini sampai sekarang. Bahkan ketika gua pertama kali merintis YouTube gua, Big Adventure adalah brand pertama yang meminjamkan produknya ke gua untuk gua review dan gua kembalikan. Dari situ sampai sekarang gua ngelihat progres yang sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat serius dari Big Adventure. Makanya nggak heran kenapa akhirnya ada improvement yang sangat-sangat berani dari Big Adventure ngebuat tenda dengan pattern unik kayak gini. Karena kita bosan juga sih ngedapetin tenda yang beredar di pasaran dengan warna-warna polos aja atau kombinasi warna. Kalau ini patternnya bener-bener beda banget, khususnya untuk brand-brand lokal. Harga dari tenda ini sebetulnya dibagi dua, ada harga tendanya aja dan ada harga vestibulnya aja. Jadi berbeda dengan tenda area kemarin yang dirilis itu yang Lawrence. Tenda area Lawrence itu lu tidak bisa membeli terpisah antara tenda dengan vestibulnya. Kalau Big Adventure dari awal kemunculan pun memang memisahkan antara tendanya dengan vestibulnya. Jadi ketika lu pengen tendanya aja, nggak perlu vestibulnya, ya bisa beli tendanya aja. Dan sebaliknya, ketika lu udah punya tendanya tapi lu pengen beli vestibulnya aja, bisa, karena tenda dan vestibul ini dijual terpisah. Mungkin sekarang lu udah punya tenda Big Adventure Tambora 2 di rumah nih. Mungkin warna green lime, atau mungkin orange, atau mungkin purple. Tapi lu pengen Tambora yang Night Sky ini, ya lu tinggal beli outernya aja. Ataupun lu beli vestibulnya aja. Nah, itu salah satu bentuk keseriusan juga dari brand. Kita bisa membeli outernya aja. Di brand lain mungkin gua belum menemukan, khususnya di lokal ya, yang bisa membeli outernya aja. Big Adventure bisa membeli outernya aja, khususnya untuk lo yang punya Tambora 2 di rumah tapi suka dengan yang Night Sky ini, ya udah tinggal beli outernya aja. Cuman di bagian vestibulnya ini ada yang diimprove oleh Big Adventure. Nanti gua bahas lebih lanjut. Ada satu informasi penting yang perlu gua sampaikan ke lu semua, yang lagi-lagi jarang gua temukan di brand lain, yaitu ketika lu punya tenda Big Adventure dan ada kerusakan, Big Adventure membuka repair. Ketika nantinya lu punya tenda di rumah merek Big Adventure, kalau ada sim tape yang letek di bagian jahitannya, bisa di repair ke Big Adventure. Kalau emang outernya sobek, bisa di repair ke Big Adventure. Kalau memang framenya patah, bisa di repair ke Big Adventure. Apapun itu, ketika ada kerusakan di material tenda lu bisa repair ke Big Adventure. Itu menjadi keamanan kita dan kepastian kita juga ketika kita punya suatu tenda dari suatu brand. Kadang kita bingung kalau rusak itu harus kemana. Kalau Big Adventure jangan bingung, udah disediain oleh Big Adventure-nya repair untuk tendanya. Ya mungkin untuk produk-produk lain juga nanti akan menyusul, dan bahkan mungkin siapa tahu kedepannya Big Adventure membuka untuk merek lain bisa dibenerin di brand Big Adventure. Nah, sampai sini aja gua yakin lu udah ngerasa Big Adventure seniat ini ya. Makanya gue termasuk orang yang ngelihat dari awal Big Adventure muncul sampai sekarang, ya
nggak heran tenda ini muncul ya. Memang dari dulu komitmen dalam keseriusan Big Adventure dalam mengembangkan produk-produknya ya memang seserius itu. Oke, gua udah panjang lebar ngobrol. Sekarang kita bahas spesifikasi dari tenda ini. Jadi ini packaging tenda yang tadi lu lihat. Jadi ada dua packaging. Ini packaging untuk tendanya aja, dan ini packaging yang lebih kecil untuk vestibulnya aja atau untuk teras tambahannya aja. Sekarang gua akan timbang dulu untuk mengetahui berat realnya berapa, entah itu yang tendanya aja ataupun yang vestibulnya aja. Sekarang kita lihat berat real tendanya aja. Nah, 2,7 kilo atau 2,8 kilo untuk tenda plus footprintnya di sini. Sekarang gua akan timbang yang vestibulnya aja. Nah, ini berat untuk vestibulnya di angka 995 gram atau 1 kilo. Sekarang kita timbang keduanya. Jadi totalnya tenda dan vestibul itu 3,8 kilo lah. Nah, sebenarnya warna dari tenda ini ataupun vestibul ini tuh dominannya warna hitam. Cuman ada ornamen-ornamen gambar bintang dan bulan di sini. Tapi tetap warna dasarnya ini warna hitam. Dan ketika kemarin gua upload di Reels Instagram gua untuk tenda ini, ada yang nanya, itu di atas jam 9 pagi ketika panas di luar udah mulai terik, panas nggak bang ya ketika kita berada di dalam tenda ini? Nah, itu yang akan nantinya gua tes ke atas gunung. Logikanya atau prediksi gua sih warna hitam yang menyerap panas dibandingkan warna-warna yang lebih terang. Prediksi gua ya akan terasa panas ketika udah mulai tinggi tuh teriknya di atas gunung. Big Adventure Tambora Night Sky ini pakai bahan 210T ripstop polyester. Kalau lu lihat secara detail di sini, ini ada ripstopnya gitu, dan ini terbilangnya bahannya lumayan tebal dibandingkan tenda Merauke kemarin karena ini 210T. Enaknya lu punya tenda kayak gini ketika kehujanan atau ketika ada air di permukaan si bahan outernya nggak terlalu lepek, tidak seperti tenda Merauke 2 kemarin. Nah, kemarin itu gua nge-review tenda Merauke 2. Di sebelahnya itu dibangun tenda ini dan gerimis sampai rumah gua jemur, dan tenda Merauke 2 itu kerasa banget lepeknya. Jadi bahan 210T di sini karena memang lebih tebal, tidak terlalu terasa lepek ketika nantinya ada air di permukaannya atau hujan atau gerimis. Dan tenda ini udah mempunyai PU di 3000 mm, angka yang sangat aman ketika lu mau menahan curah hujan di gunung-gunung di Indonesia. Dan seperti biasa di bagian outernya udah mempunyai lapisan UPF 50+ yang sering gua bilang untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari yang nantinya akan menyentuh langsung ke kulit lu, ditahan oleh lapisan UPF yang ada di outer tenda ini. Dan yang paling penting, jahitan dari tenda ini. Di outer tenda ini udah pakai sim tape. Nah, di sini. Jadi sering gua bilang di bagian outer itu selalu ada jahitan untuk ngebentuk pola, dan jahitan-jahitan ini menghasilkan lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan. Dan di tenda ini di bagian lubang-lubang bekas jarum jahitannya udah di sim tape. Jadi aman ketika nantinya ada hujan itu ya udah ditutup nih lubang-lubang bekas jarum jahitan yang tadi gua sebutin di sini. Tenda ini udah pakai frame aluminium alloy, entah itu yang vestibulnya ataupun yang tendanya. Dan di sini udah pakai joining system di bagian frame-nya, jadi lu nggak bakal bingung untuk ngebentuk tenda ini karena udah dipermudah dengan adanya joining system. Gua kasih lihat sedikit di sini. Warna yang gua dapetin ini warna dark gray untuk si frame aluminium alloynya. Di sini ukurannya kurang lebih 8,5 mm untuk diameter yang ada di frame aluminium alloy tenda ini. Dan sekalian gua kasih tahu untuk pemasangan outer ke bagian inner itu pakai bakal kayak gini, pakai bakal yang bagus dan tali webbing yang bagus juga. Jadi lu dimudahkan untuk pemasangannya, tinggal dipasang kayak gini, lalu dikencangkan kayak gini aja. Terus diteruskan menggunakan pasak untuk lebih membentangkan inner dan outernya. Jadi ini menyatu ya, inner, outer, dan footprint semua masuk dalam satu pasak ini. Dan ini pasak yang lu dapetin ketika lu punya tenda ini pakai pasak yang salah satu pasak yang gua suka. Ini pakai pasak aluminium juga yang ukurannya gede, dan ini tipe Y gitu, dan detail kecil yang menunjukkan keseriusan brand ini. Di pasaknya udah ada logonya tuh. Udah ada logo Big Adventure. Sekarang gua akan bahas di bagian terasnya.
Ada yang diimprove oleh Big Adventure di bagian pembukaan pintu terasnya. Kalau lu tenda Tambora 2 kemarin kan udah ada vestibul yang dijual terpisah juga. Tapi pintunya itu di pinggir sini kalau yang dulu. Nanti gue kasih lihat kalau emang ada gambar atau videonya. Nah yang sekarang itu dipindahin ke bagian depan sini. Kenapa dipindahin? Yang pertama, ketika ada pintu di bagian pinggir sini, masih ada cipratan dari sebelah sini nih. Makanya mungkin ada beberapa user yang komplain ketika pintunya sebelah sini itu ketika hujan deras, cipratan atau tampias yang menetes ke bagian sini tuh masih masuk ke bagian dalam. Makanya dipindahin oleh Big Adventure ke bagian depan sini. Dan gua sangat-sangat setuju sebetulnya ketika dipindahin ke bagian depan sini untuk pintunya. Yang pertama, pintunya terasa lebih lebar. Kita lebih leluasa untuk keluar dan masuk. Kedua, ketika pintunya dipindahin ke depan sini dan dikasih 2 resleting, ini menjadi lebih lebar dan bisa dijadikan sebagai atap atau kanopi untuk penutupan pintunya. Dan ketika pintunya dijadikan sebagai atap atau kanopi kayak gini, terasnya pun terasa lebih panjang ke bagian depan sini. Tapi nantinya bisa lu tutup kalau memang nantinya kondisi hujan, dan kalau memang udah malam mau tidur tinggal ditutup aja dan si tiangnya ini dimasukin ke bagian dalam. Dan tiangnya ini belum include ya. Ini gua pakai tiang dari merek lain, tapi Big Adventure menjual terpisah untuk tiang kanopi atau tiang flyseatnya. Jadi kalau emang lu ngerasa dijadikan kanopi atau atap seperti ini akan nyaman, gua pun ngerasa nyaman, lu tinggal beli tiang flyseatnya aja. Karena Big Adventure menjual tiang flyseatnya secara terpisah. Di vestibul ini belum include. Dan bahan vestibul yang ada di sini sama persis dengan bahan outer yang ada di tendanya. Masih pakai bahan 210T ripstop polyester dengan PU 3000 mm dan udah ada UPF 50 plus juga. Sama persis lah, nggak ada bedanya. Yang bedain cuman dua lebih tepatnya. Yang pertama, ukuran dari framenya yang tadi 8,5, yang ini 7,9. Bedanya tipis. Dan pasak yang lu dapetin itu kayak gini nih. Nah, pasak yang lu dapetin itu bukan Y-stack, tapi lu dapat pasak yang tipe L atau yang kayak pancingan kayak gini. Yang sering gua bilang ya pasak kayak gini tidak sebagus pasak dari tendanya, yang mana yang aluminium dan ukurannya gede. Gua akan ajak keliling ke keseluruhan lingkaran tenda ini untuk di bagian depannya kayak gini ya, dengan vestibul. Terus ke bagian kiri sini, di sini yang tadi gua ceritain, di sini dipindahin pintunya, dan sebelah kiri sini ada ventilasi udara yang nantinya lu dapetin di sini. Dan dari belakang bisa lihat di sini. Nah, ini tampilan dari belakang tendanya aja. Sebetulnya tenda ini tuh nggak ada depan dan belakang, tapi sama aja. Entah itu yang sebelah sana ataupun sebelah sini sama aja kayak gini. Jadi ketika lu membeli tenda ini tanpa vestibul, ya penampilannya kayak gini nih. Hanya ada pintu seluas ini aja dan ada resleting di bagian tengahnya. Jadi tenda ini sebetulnya mempunyai 2 pintu yang nantinya lo dapetin. Ya katakanlah pintu belakang dan pintu depan. Jadi lu bebas menyebut mana depan mana belakang sebetulnya. Gua coba buka dulu di sini. Nah, gua buka dulu kayak gini. Enaknya lu punya tenda yang mempunyai pintu 2 sisi kayak gini. Ketika nantinya di bagian depan itu udah mulai becek atau lagi banyak orang, ya lu bisa masuk melalui pintu belakang atau pintu satunya lagi. Dan ketika nantinya lu menentukan sebelah sana adalah pintu depan dan ini adalah pintu belakang, ketika lu mau mengambil barang dari arah depan tapi posisinya di belakang dan harus buka sepatu, itu kan agak males ya. Tapi kalau emang ada pintu belakang ya lu tinggal mudah membuka pintunya dan ngambil barang yang memang susah dijangkau dari bagian depan. Dan untuk foto-foto pun jadi lebih estetik. Kalau emang lu pengen posisi lu di foto itu di tengah tapi di bagian belakang kelihatan pemandangan, di foto dari depan sini, ya ini menjadi salah satu tenda favorit bagi pendaki-pendaki yang memang suka dengan foto estetik di atas gunung. Nah, untuk sebelah kanan sebetulnya sama aja sih. Di sini ada ventilasi udara persis kayak yang tadi, jadi nggak ada bedanya. Kalau yang dulu itu ada bedanya, khususnya di vestibul ya. Kalau tendanya mah sama aja. Gua udah di dalam tenda ini, lebih tepatnya gua di dalam vestibul dari tenda ini. Mungkin dari kamera udah mulai kelihatan ya untuk bintang dan bulan yang ada di bagian vestibulnya. Dan nanti gua kasih lihat juga di bagian tenda dalamnya
Karena kalau dari mata gua nih, ini bener-bener kelihatan banget. Nah, gua sekarang ngomongin ukuran dari vestibulnya dulu. Untuk lebarnya ini kurang lebih 210 cm. Terus untuk panjangnya ini puas banget lu dapetin di 170 cm. Dan untuk tingginya ini ceper banget nih, cuman 105 cm. Jadi ini menurut gua salah satu teras yang sangat-sangat ideal, mengingat tenda ini ukurannya cuma 2 orang. Bisa lu bayangin di sini lu camping berdua, tidur berdua di sini, tapi untuk berkegiatan di depan tenda ini leluasa banget untuk masak-masak, mungkin untuk ngobrol-ngobrol di depan tenda sini di vestibulnya ini dikasih leluasa banget. Makanya ini menjadi salah satu tenda dengan teras yang menurut gua puas gua dapetin. Kalau nanti pun lu sama membeli tenda plus vestibulnya. Dan di sini kemungkinannya harus pakai cahaya ya. Karena dominan warna outer ini sebetulnya warna hitam. Warna-warna yang memang jarang dipakai oleh tenda-tenda khususnya tenda lokal. Namun sekarang banyak tuh udah bermunculan tenda-tenda warna hitam. Ini pun sebetulnya termasuk ke tenda warna hitam. Tapi memang di sini ada patternnya. Atau dalam hal ini warna kaki yang mana ketika ada cahaya terang di bagian luar itu ya warna-warna ini seakan-akan menyala. Begitupun sebaliknya. Kalau ada cahaya dari bagian dalam, kelihatan dari luar itu ya warna kaki ini di bintang dan bulan ini seakan-akan menyala. Sebelum gua ngasih tahu spesifikasi yang ada di dalam tenda ini di bagian innernya, gua mau ngasih tahu dulu sensasi ketika berada di dalam tenda ini. Yang pertama, yang tadi gua bilang di awal, ini kan dominannya itu warna hitam. Jadi ketika lu ke dalam tenda ini bener-bener terasa gelap banget. Walaupun sebetulnya di luar itu dipasang cahaya oleh gua. Cuman gelapnya beda lah dibandingkan tenda-tenda yang memang lebih terang. Kondisi tenda dengan warna gelap kayak gini ada plus minusnya. Ya plusnya untuk lo yang suka tidur gelap-gelapan di rumah, mungkin lo terbiasa tidurnya itu dimatiin lampunya, ini akan ngebuat tidur lo lebih nyenyak sebetulnya. Karena warna tenda ini tuh susah ditembus cahaya. Karena warna hitam kan. Yang ditembus itu hanya warna kaki yang berbentuk bintang dan bulan ini. Dan itu sensasi yang bagusnya. Ketika dominan tenda ini warnanya hitam, tapi mungkin ada cahaya terang dari luar, mungkin cahaya dari bulan atau terangnya langit, itu akan seperti bercahaya di bagian bulan dan bintang yang ada di sini. Di sisi lain ya, untuk warna gelap kayak gini, mungkin ketika siang-siang ya akan terasa panasnya ya, dibandingkan tenda yang lebih terang untuk dominan warna dasar tendanya. Dan kalau memang lu camping di area yang banyak nyamuk di hutan, kalau di gunung sih agak jarang ya, warna-warna hitam ya jadi inceran nyamuk sih sebetulnya. Jadi ada plus minus warna dominan hitam yang ada di sini. Tapi malam bertabur bintang yang Big Adventure sebutkan ini bener-bener kerasa banget sih. Apalagi kalau kondisinya malam-malam ada cahaya bulan dan langit itu agak-agak terang ya, nggak gelap banget, nggak mendung, ini akan lebih terasa lagi tuh untuk bintang dan bulan di pattern yang ada di keseluruhan outer dari tenda ini. Ketika gua nge-shoot video ini dari dalam pun ini harus pakai beberapa cahaya lampu ya, belakang, sebelah kiri sini dan sebelah kanan sini. Ini akibat dari warna bahan dasar dari tendanya warna hitam, jadi ya bener-bener kerasa gelap di bagian dalam. Biasanya satu lampu aja cukup untuk warna-warna tenda yang ada di pasaran lah. Untuk warna hijau yang kemarin Nova pun sebetulnya masih satu lampu cukup, karena ini warna hitam ya, pekat, jadi membutuhkan beberapa cahaya lampu sebetulnya ini. Gua akan ngebahas di bagian innernya, karena di bagian inner ini ada yang diperbaharui oleh Big Adventure dari Tambora lama ke Tambora yang Ribbon ini, karena yang Night Sky ini masuk ke Tambora Ribbon. Di bagian inner ini kurang lebih ada 3 bahan. Bahan yang pertama adalah bahan battery mesh yang ada di sini, yang mana bahan meshnya juga ini kemungkinannya warna hitam juga nih, atau warna dark gray di sini. Dan battery mesh ini seperti yang sering gua bilang ya, rapet banget. Jadi untuk sirkulasi udara kita ngedapetin puas, tapi ketika ada serangga atau semut mau masuk ke bagian lubang-lubang mesh ini nggak bisa, karena bener-bener rapet lubang-lubang kecilnya. Bahan yang kedua yang berwarna putih ini, gua pasang dulu untuk pintunya. Nah, jadi yang berwarna putih ini tuh di bagian pintu dan sedikit ke bagian kanan sini. Begitupun di bagian
belakang sana. Dulu yang warna putih ini kan bahannya itu 190T ripstop breathable. Dulu sebelum diperbaharui, bahan breathable ini tuh melingkar ke bagian kanan dan kiri sini, jadi putih semua. Kalau sekarang berbeda. Karena apa? Karena memang di bagian warna gelap ini diteruskan oleh bahan floornya atau bahan lantai dari tenda ini. Karena ada alasannya juga kenapa akhirnya Big Adventure merubah atau dalam hal ini meneruskan bahan floor diteruskan ke bahan inner sampai ke atas ini. Yang pertama, sebelum dulu diganti kayak gini, kan dulu yang tadi gua bilang pakai bahan breathable semua tuh. Itu masih bisa ditembus oleh angin. Karena komposisi inner di bagian tenda Big Adventure Tambora 2 ini hampir 50%. Yang 50% itu di bagian meshnya banyak nih, dan yang 50% lagi bahan breathable. Ini gua nyeritain dulu sebelum diperbaharui ya. Di bagian atas ini pakai bahan breathable yang warna putih. Dulu di sekeliling sini pun pakai bahan breathable warna putih. Dan ketika ada angin tembus melalui celah outer, di bagian bahan breathable ini nggak bisa nahan angin. Alhasil tembus dan terasa dingin ke bagian dalam. Nah, Big Adventure sekarang melakukan improvement atau perubahan di bagian sekeliling inner ini pakai bahan waterproof dan windproof yang bagus. Yang mana dipakai di bagian lantainya. Jadi ketika nantinya ada angin tembus ke bagian celah outer dan menyentuh dinding-dinding ini, yang mana bahannya udah diperbaharui, nggak bakal tembus ke bagian dalam. Dan ini udah kerasa hujan ya, karena lagi musim hujan dan jadi lebih enak nih, ada nuansa-nuansa hujan sambil kita ngeliatin nih kondisi di dalam tenda ini ketika kehujanan kayak gini tuh kayak gimana kondisinya. Sekarang gua akan ngasih tahu ukurannya dulu nih. Untuk ukuran lebarnya nih, untuk lebar dari dalam tenda ini 210 cm. Jadi ketika nantinya lu tidur kayak gini, dipastikan nggak bakal ngelipet kaki lu, karena gua pentokin kaki gua ke paling bawah. Di bagian atas ini masih luas banget untuk penyimpanan barang-barang, carrier, pakaian ganti, dan lain-lain bisa disimpan antara di atas kepala lu atau di bawah kaki lu. Terus lebarnya ini memang idealnya untuk 2 orang aja. Kalau untuk 3 orang kayaknya terlalu berdesakan, walaupun sebetulnya berdesakan di atas gunung itu jadi hangat ya. Tapi gue pribadi lebih menyarankan tenda ini idealnya dipakai hanya 2 orang aja. Dan sekarang gue akan ngebahas fitur-fitur yang ada di bagian dalam tenda ini. Di bagian dalam tenda ini ada beberapa pocket-pocket yang bisa lu lihat di sini. Tapi gue harus pakai senter karena yang tadi gue bilang di dalam tenda ini karena outernya warna hitam dominannya, jadi agak gelap aja. Di bagian kiri sini, lebih tepatnya di bagian atas ini ada pocket yang lebar. Ini ada pocket yang lebar, terus ada pocket lagi di bagian bawah. Nah, begitupun di bagian kanan sini. Di sini ada pocket sama persis, dan sebelah sana ada pocket lagi tuh. Kelihatan? Sorry. Nah, di sini ada 1 pocket lagi. Jadi walaupun tenda ini kapasitasnya 2 orang, ada 4 pocket nih. 2 pocket yang luas dan 2 pocket yang kecil. Di atas ini ada gantungan untuk lampu tenda, ada hangernya gitu. Dan di bagian atas ini pakai bahan breathable yang tadi, 190T ripstop breathable, sama dengan bagian bawahnya. Yang tadi gua bilang di sini ada 2 pintu, dan selain ada teras di bagian depan, di bagian belakang masih ada celah lagi tuh, lumayan untuk menyimpan sepatu mungkin, atau sendal gunung atau tas carrier bisa disimpan di sini. Di bagian lantai dari tenda ini atau tempat kita tidur nantinya ini pakai bahan yang sama ketebalannya atau kerapatannya dengan outer, pakai bahan 210T ripstop polyester, dan di sini udah pakai sim tape juga. Dan ini udah mempunyai waterproof rating atau PU itu di 3000 mm. Dan tenda ini udah include footprint, jadi lu nggak perlu repot-repot lagi mengeluarkan biaya untuk membeli footprint. Dan footprintnya ini sama, memakai bahan 210T ripstop polyester juga dengan PU 3000 mm. Jadi oleh Big Adventure di bagian lantai tempat kita tidur nantinya udah dimaksimalkan, udah mempunyai PU yang sama dengan bagian atas, bagian outer 3000 mm. Jadi bagian atas mempunyai PU 3000 mm, di bagian bawah mempunyai PU 3000 mm di 2 lapisan. Lapisan floor dari inner tenda ini dan lapisan footprint yang udah include. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam tenda ini. Gue ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, tenda ini mempunyai outer dengan pattern yang unik, bukan satu warna aja. Karena bosan gak sih kita ngedapetin pilihan tenda itu cuman permainan warna doang. Warna merah doang lah, hijau doang lah, warna biru doang lah. Ini
ada patternnya. Jadi jarang banget sebetulnya dipunyai oleh brand-brand lokal. Atau mungkin lu tahu brand lokal yang punya pattern kayak gini? Komen aja di bawah. Setahu gue sih nggak ada ya. Brand lokal yang mempunyai outer dengan pattern kayak gini. Kebanyakan mereka ya warna atau kombinasi warna. Dan ini menjadikan posisi brand Big Adventure ini kelihatan banget tuh untuk keseriusannya untuk mendevelop atau mengembangkan tenda-tendanya. Butuh waktu yang lama tuh untuk Big Adventure menghadirkan tenda dengan pattern di bagian outernya kayak gini. Karena memang selama ini yang Big Adventure pupuk adalah kualitas dari tenda-tendanya selalu diperbaiki, selalu di-improvement. Dan sekarang berada di fase yang lebih serius, yang lebih unik. Big Adventure merilis tenda dengan pattern kayak gini yang belum dilakukan. Bahkan oleh brand lokal gede sekalipun. Ini ada perubahan sedikit saya nih. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan yang kedua dari tenda ini. Kalau sekarang lu di rumah udah punya tenda Big Adventure Tambora 2 dan tertarik dengan Tambora Night Sky ini, nggak perlu beli tendanya, tapi beli outernya aja yang tadi gua jelasin di awal. Big Adventure menyediakan penjualan yang terpisah, menjual tendanya aja, menjual vestibulnya aja, bahkan menjual outernya aja. Jadi kalau emang lu pengen menghemat nih karena udah punya Tambora yang lama ataupun Tambora yang reborn, ya udah beli outernya aja, nggak perlu beli dengan tendanya. Ya kecuali lu belum punya ya tenda Tamboranya, ya harus dengan tendanya untuk mempunyai tenda Tambora 2 Night Sky ini. Kelebihan yang berikutnya, yang mana ini kelebihan yang jarang gue temukan di brand-brand lokal lainnya. Jadi ketika lu punya tenda Big Adventure, apapun artikelnya, kalau ada kerusakan, Big Adventure membuka untuk repair. Entah itu sim seal-nya yang udah ngeletek, ataupun frame-nya patah, pasaknya patah, ada yang robek di bagian outer ataupun footprint dan floor-nya, Big Adventure membuka repair. Jadi kita sebagai pengguna Big Adventure itu nggak bingung ketika ada kerusakan di tendanya, harus ngebenerin kemana, ya ngebenerin ke Big Adventure-nya aja langsung. Berbeda dengan tenda lain, ketika ada kerusakan, ya lu harus mencari tempat repair tenda. Ya semoga nanti brand-brand lain bisa mengikuti jejak Big Adventure untuk membuka repair di tendanya. Dan semoga juga Big Adventure bisa membuka repair tenda dari brand lain juga, bukan hanya dari brand Big Adventure itu sendiri. Kelebihan yang berikutnya, karena tenda ini termasuk tenda Tambora Reborn, ada yang diperbaharui khususnya di bagian innernya yang tadi gua jelasin. Di bagian inner ini yang awalnya itu kebanyakan bahan breathable yang mana masih bisa ditembus oleh angin. Sekarang bahan breathable-nya lebih sedikit. Yang lebih banyak itu bahan waterproof dan bahan tahan angin. Yang lu lihat di sini, ini bukan bahan breathable, tapi ini bahan floor-nya. Jadi bahan floor yang mempunyai PU 3000 mm itu diteruskan ke bagian innernya. Dan ke dinding-dinding ini, kiri dan kanan diteruskan juga. Jadi ketika nantinya ada angin tembus dari celah outer ke bagian dalam, ya dihadang oleh dinding yang udah memakai bahan waterproof PU-nya 3000 mm ini, dan jelas tahan angin juga untuk menahan angin yang nantinya masuk. Kelebihan yang berikutnya, waterproof rating atau PU yang ada di outer tendanya ataupun yang ada di outer vestibulnya udah mempunyai PU di 3000 mm dan udah diperkuat oleh ripstop juga, dan udah ada UPF 50+ dan udah di sim tape juga. Jadi keamanan dari outer tenda dan outer vestibulnya ini udah dimaksimalkan oleh Big Adventure. Kelebihan yang berikutnya, di tenda ini udah mempunyai frame aluminium alloy dan udah pakai joining system juga di bagian tendanya. Dan itu memudahkan untuk kita memasang tendanya. Dan agak tenang juga tuh ketika punya tenda dengan frame aluminium alloy dibandingkan frame yang fiberglass. Ketika menahan angin kencang di atas gunung, ya frame fiberglass lebih rentan untuk patah. Kalau alloy itu biasanya lebih kuat. Kelebihan yang berikutnya, ketika lu punya tenda ini, lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli footprint. Karena di tenda ini udah include footprint. Karena masih ada tenda gunung yang dijual di pasaran yang belum include footprint. Untuk perlindungan ganda di bagian lantai dari tenda yang mana tempat lu tidur nantinya. Kelebihan yang berikutnya, khususnya di bagian vestibul, gua suka improvement dari Big Adventure. Di bagian perpindahan pintu, yang tadinya pintunya itu di bagian kiri, sekarang dipindahin ke bagian depan, dan itu lebih bagus perpindahan pintunya. Itu keputusan yang tepat banget. Kelebihan yang berikutnya yang dipengaruhi oleh pattern dan warna dasar yang ada di tenda ini ataupun di vestibul ini,
kemungkinannya lu akan lebih nyenyak tidur di dalam tenda ini karena memang warna dasar dari Night Sky ini warna hitam. Itu pun kalau memang lu terbiasa tidur di rumah itu dimatiin lampunya. Jadi ini terasa lebih gelap ketika nantinya lu berada di dalam tenda ini. Buat gua pribadi, karena gua sering mematikan lampu ketika tidur di rumah, ya lebih nyaman dan lebih nyenyak juga kemungkinannya ketika di dalam tenda ini ya terasa lebih gelap. Sekarang kita ngomongin kekurangan yang ada di tenda ini. Kekurangan yang pertama adalah gua pun setuju ada kekhawatiran terasa panas di dalam tenda ini ketika tenda ini didirikan di atas gunung di kondisi musim panas. Apalagi di jam 9 pagi ke atas itu kan panasnya udah mulai terik tuh. Ya kemungkinannya warna hitam sih lebih menyerap panas tuh. Dan ke dalam pun nanti akan terasa panas. Ya nanti akan gua coba langsung ke atas gunung. Semoga dapat panasnya untuk merasakan kondisi ketika di dalam tenda ini ketika disorot oleh matahari yang terik. Kekurangan yang berikutnya, di dalam tenda ini terasa lebih gelap banget kalau emang lu tidak nyaman ya dengan kondisi tenda yang atau kondisi ruangan yang gelap itu, ya lu kemungkinan harus selalu membawa lampu tenda pribadi gitu kan. Karena memang berbeda nih rasanya ketika di dalam tenda ini, yang Night Sky ini terasa lebih gelap dibandingkan tenda-tenda yang ada di pasaran. Walaupun tendanya itu biru ya, ataupun warna-warna yang agak gelap, ini terasa lebih gelap lagi. Tapi ya buat gue pribadi sih aman-aman aja. Ini khusus untuk yang tidak terlalu nyaman di ruangan yang terasa pekat dan gelap banget kayak gini. Karena ya itu tadi, pengaruh dari warna dasar hitam dari outer tenda ini. Itu aja sih sebetulnya, kekurangannya sedikit sih, karena memang hampir tidak ada celah yang memang gue temukan di kekurangan tenda ini. Karena dulu yang ada cipratan dari pintu udah dipindahin dari bagian depan. Jadi sebetulnya lebih aman. Dan nanti ketika gua tes ke atas gunung, mungkin akan gua update kekurangan tambahannya ketika gua tes langsung ke atas gunung. Oke, itu aja ada kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda ini. Ini sih salah satu tenda yang recommended banget, yang bisa lu beli di tahun 2024 ini, yang mana bisa jadi pembeda untuk lu yang mempunyai tenda ini ketika didirikan di atas gunung itu, ya menjadi satu-satunya tenda yang mempunyai pattern di antara tenda-tenda yang hanya didominasi oleh satu warna aja di masing-masing tendanya. Oke, kalau emang lu pengen produk ini, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Entah itu yang tendanya ataupun yang vestibulnya aja, tinggal lu sikat aja. Buruan, nanti kehabisan untuk yang Tamboran Night Sky ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.